warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat sehat semuanya, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan baik selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, hari ini waduh rada-rada nervous manja-manjalita gitu ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang podcast Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni di tahun 2023 ini. Dan kali ini sebelum aku kenalin sama narasumber kita pada hari ini, tolong banget nih ya, jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng channel YouTube kita di Dinkes Prof Kalsel buat kalian supaya update terus video-video terbaru dari kita. Oke, jangan lupa guys ya. Dan hari ini Atifah barengan sama dengan Bapak Dr. Diyaudin MK. Halo Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan kali ini Bapak duduk di sini sebagai Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Banjar. Benar Pak ya? Betul. Oke, gimana Pak pengalaman di sana atau mungkin sudah berapa lama sih Bapak bergabung di PMI Kabupaten Banjar Pak? Kalau PMI Kabupaten Banjar itu lumayan lama, ya lebih 10 tahun lah. 10 tahun Pak? Lamanya saya lupa pastinya. Oh, pastinya, tapi lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun Pak ya, 10 sudah tahun. lama banget ya, bukan cukup lama ya. Iya. Oke Pak, hari ini kita ngebahas tentang Hari Donor Darah Sedunia. Iya. Dan teman-teman, pada kesempatan kali ini juga kita mau giveaway buat teman-teman di rumah. Dan pertanyaannya langsung saja dari Bapak Dia. Salah. Langsung Pak, pertanyaan apa nih Pak buat teman-teman di rumah nih Pak? Iya, ya pertanyaannya siapa penyanyi salah? Ya, anak penyanyi. Apa tema Hari Donor Darah Sedunia tahun ini? Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah tema dari Hari Donor Darah Sedunia pada tahun 2023 ini Pak ya? Ya. Oke, jangan lupa nih ya buat teman-teman komen di channel YouTube kita jawabannya. Jangan judul lagu lah jawabannya. Iya, jadi komen jawabannya di kolom komentar di YouTube kita. Nanti akan kita pilih secara random ya. Iya kah tim? Random lah. Hah? Oh yang tercepat. Yang jawab paling cepat berapa orang nih Pak? 3 orang ya? Oke, 3 orang yang jawab paling cepat dan betul. Nanti akan kita berikan hadiah pastinya ya. So, ikutin giveaway dari kita. Yang mengangkat tema, kita bahasa Indonesia aja gimana temanya? Iya. Berikan darah, berikan plasma, bagikan kehidupan, bagikan secara teratur. Kira-kira makna dari tema ini apa sih Pak? Ya, maknanya adalah memang kebutuhan untuk darah itu cukup banyak dan itu harus bisa dipenuhi untuk menyelamatkan nyawa-nyawa pasien-pasien yang membutuhkan darah itu. Jadi fokusnya pada peringatan tahun ini adalah pada pasien yang membutuhkan dukungan transfusi darah seumur hidup. Contohnya pasien-pasien talasemia, yang kanker darah, leukemia, ataupun pasien-pasien yang mendapatkan cuci darah seumur hidup. Nah, jadi pasien-pasien ini yang membutuhkan rutin transfusi darah, dan ini artinya mereka membutuhkan pasokan darah yang stabil, yang selalu ada. Makanya di temanya itu ada tambahan di belakang, berikanlah secara teratur itu tadi ya. Oke deh, ngomong-ngomong guys ya, Bapak Dia ini ternyata menginspirasi artis juga Pak lah. Hah? Itu Pak yang Anji Pak, lagu dia. Oh lagi dia. Tuh, habis itu. Emang Anjinya sudah pada menciptakan tuh emang untuk aku. Oh kayak itu Pak. Fatin ya jual lo Pak. Fatin dia juga dia Pak. Iya nih judul lagunya dia. Bapak ini inspirasi banyak orang nih ya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga terinspirasi oleh Bapak. LP Sukaisih juga. Ada nggak Pak? Iya. Yang mana lagunya Pak? Dia. Oh iya. Bapaknya tahu juga lagunya. Oh iya benar-benar lagu yang itu ya. Viral banget Pak ya. Oke deh, sempat-sempatnya ya donor darah jadi keinspirasi Bapak. Semoga teman-teman di rumah juga terinspirasi melihat YouTube podcast kita pada hari ini, ngelihat Bapak langsung ingat, oh donor darah nih di PMI-nya Bapak Dia. Oke, lanjut nih Pak ya. Siapa aja sih Pak yang boleh menjadi pendonor darah? Ada batasan usianya kah atau syarat-syarat tertentu nih Pak?
semuanya bisa mendonorkan darah, tapi tentunya apabila sudah melewati syarat-syarat yang ditentukan. Salah satunya yang pasti harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian usia minimal 17 tahun, maksimal 65 tahun. Berat badan juga ada batasan, tapi batasan minimal 45 kilo. Batasan maksimal itu sebetulnya tidak ada, tapi bisa kalau terlalu gemuk susah diambil oleh petugasnya yang biasanya yang kalah kan. Daripada ditusuk-tusuk gak dapat jadi lebih baik tidak diambil gitu kan. Itu salah satu syarat juga mudah untuk diambil. Kemudian banyak sebetulnya, salah satunya sehat itu suhunya harus normal 36 sampai 37,5. Kemudian tekanan darah juga menentukan. Itu yang penting, Mbak, ya? Tekanan darah itu di batasan antara kalau batas atasnya tuh 100 sampai 160, kalau bawahnya 70 sampai 100 itu boleh. Dan yang paling penting juga dicek HB-nya. Jadi HB-nya tidak boleh rendah, juga tidak boleh ketinggian. Jadi kadar HB itu di antara 12,5 sampai 17 gram. Itu ya. Ada lagi beberapa syarat, tapi kalau yang lain kalau mau silahkan datang saja ke unit transfusi darah, nanti di sana di screening gitu ya? Untuk apakah bisa atau tidak. Berarti untuk mendonorkan darah nih teman-teman ya, nggak cuma bermodalkan sehat, tapi juga harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Pak ya, mulai dari tensinya tadi Pak ya, sama HB Pak ya. Yang jelas balu makan jangan badonor gin kalau kopi apa Pak? Kode jual. Oh, kode jual. Iya. Oke nih Pak, next nih Pak ya. Terus kalau setelah kita donor darah itu ada waktu untuk pemulihan nggak sih Pak? Barangkali kan habis donor mereka langsung pulang, tiba-tiba di jalan ambruk hanyunyung gitu Pak. Apa kalau misalnya itu sebenarnya tergantung apa kita sudah terbiasa atau tidak sih. Kalau saya karena rutin, jadi tidak ada masalah. Habis donor ya langsung jalan jauh juga nggak masalah. Biasanya kita mintakan istirahat sebentar 10-15 menit, kalau tidak ada keluhan apa-apa ya langsung bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi yang jelas donor darah itu ada batas waktu antara satu kali donor dengan donor selanjutnya. Itu dulu 3 bulan sekali minimal, saat ini lebih cepat lagi 2,5 bulan sekali. Oh, yang asalnya 3 bulan sekali jadi bisa 2 bulan setengah. Kalau Bapak biasanya rutinnya gimana nih Pak? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Biasanya diberitahu, oh ini Pak sudah sampai waktunya. Memang ada notifikasinya? Ada notifikasi. Ada notifikasi. Kalau saya memang khusus ya, ada yang memberitahunya khusus. Gitu. Tapi kalau yang lain itu pakai SMS 11. Oh gitu. Kalau saya memang khusus. Khusus. Serlain beliau nih. Oke nih Pak. Kemudian nih Pak ya, ada desas-desus gitu kan ya. Katanya habis donor nanti badannya berkembang, makannya jadi banyak. Itu menurut Bapak gimana nih Pak tanggapannya Pak? Sebetulnya nggak ada hubungan secara langsung sih sebetulnya. Selama ini malah ada orang yang donor karena mau menguruskan badan tuh ada sebetulnya. Ada. Jadi beda-beda setiap orang itu efeknya ke badan. Tapi saya kira itu bukan efek langsung, lebih ke efek tidak langsung, artinya secara psikis saja. Ketika dia merasa badannya nyaman, karena darah yang dikeluarkan itu otomatis akan langsung diganti. Akan langsung diganti dalam waktu 48 jam setelah donor. Jadi darah ini punya siklus hidup sebenarnya. 8 minggu dialisis, kemudian diganti yang baru. Jadi otomatis ketika kita donor darah itu, darah kita akan diganti darah yang lebih segar, lebih muda, lebih baru ya. Jadi lebih segar kitanya ketika merutinkan donor darah ini. Dan yang penting juga, kita tidak mungkin panjang-panjang ini kan kalau podcast ini. Yang penting juga setiap yang donor itu darah kita itu akan dicek. Jadi di tes HIV, di tes bilis, di tes hepatitis. Setelah didonor yang dalam kantongan itu dicek karena untuk memasukkan ke penerima itu kan darahnya harus sehat.
Nah, otomatis maksud saya tuh kalau kita rajin donor, artinya kita itu mau seakan-akan kita itu check up secara gratis. Ya, check up secara gratis. Jadi nanti kalau ada yang positif, nanti akan diberitahukan oleh petugasnya ke kita untuk bisa ditindaklanjuti lebih jauh, misalnya harus periksa ke dokter terdekat. Jadi kalau kita rutin donor dan tidak ada pemberitahuan, artinya darah kita tuh bagus, bersih badan kita. Aman lah. Berarti Pak ya misalnya nih ya, biasanya ada tuh di grup-grup WA lagi butuh darah A, B, C, D, nggak ada sampai ya, ada apalah darah Pak. Ada apalah elektronik. Darah itu cuma A, B, O. Oke. Tahun lalu Jadi semuanya nih. Jadi loncat. Oke, nih Pak, misalnya Pak ya di grup WhatsApp itu biasanya ada perlu darah sekian-sekian gitu kan Pak ya, terus dapat pendonor, berarti darah dari yang si pendonor itu memang perlu dicek, ibarat itu kada seini langsung diterima sama si penerima, berarti Pak ya ada proses lagi ada berarti proses Pak ya? lagi. Itulah kenapa jadi ketika orang donor itu gratis, tapi ketika orang ngambil bayar. Nah itu kan sering juga diheboh biasa di masyarakat, wah aku donor darahku juga, keluargaku juga, kenapa harus bayar gitu kan? Karena memang biaya itu namanya biaya pengolahan darah, BPPD istilahnya. Jadi di situ itu ada biaya kantongnya kan beli, kemudian ada biaya pemeriksaan penyakitnya tadi, kemudian ada biaya ininya, crossmatch-nya, mencocokkan darah pendonor dengan darah yang penerima itu harus dicocokkan juga. Ada lagi prosesnya. Kemudian juga tentunya biaya administrasi, biaya pengelolaan kantor, operasional dan lain-lain. Nah, dan pajak juga. Jadi biaya itu sudah ditentukan langsung oleh pusat dan se-Indonesia itu sama. Jadi tidak boleh satu kabupaten lebih mahal, di sini lebih murah. Berarti itu tidak boleh, harus sama standar penentuannya sendiri Pak ya. Dan itu ditetapkan oleh langsung dari pusat, disamakan di seluruh Indonesia. Oke. Selanjutnya nih Pak ya, berarti apa aja sih Pak manfaat ataupun keuntungan bagi pendonor darah nih Pak? Yang pertama, dapat pahala dulu. Bujur. Ya. Karena kita ketika satu kantong kita itu menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi amal jariah. Jadi amal jariah. Iya, jadi amal jariah. Yang jadi amal jariah. Karena yang menerima kita kan bisa menyambung hidupnya dengan darah kita, tertolong lah. Ya itu yang pertama. Yang kedua dari sisi kesehatan tadi juga darah kita akan selalu diremajakan. Walau kita tidak perlu menunggu lisis secara alamiah, tapi kita diambil kemudian diganti yang baru lagi, Itu dua yang penting, yang utama. Okay. Oh jadi Pak, untuk Hari Donor Darah Sedunia ini apa sih Pak? Barangkali Bapak pengen menyampaikan pesan penting buat masyarakat di rumah, mungkin ayo donor. Iya, jelas itu tadi bahwa satu tetes darah kita, satu kantong darah kita maupun plasma kita itu bisa menyelamatkan hidup orang lain. Dan ini adalah amal jariah yang tadi disampaikan, dan memberikan darah ini sama sekali tidak sakit bagi yang biasa. Saya dilihat dulu. Ulun kada suka melihat julun pancet jarumnya. Nah, sakitnya itu maksudnya tuh ya pastilah kalau ditusuk tuh ada rasa, tapi tidak sesakit yang dibayangkan atau yang makanya jangan dibayangkan, langsung datang aja ditusuk jadi tahu. Ya, jadi saya mengimbau kepada masyarakat semua untuk bisa melakukan donor darah secara rutin 12,5 atau 3 bulan sekali ke kantor unit transfusi darah dimanapun itu, apakah di Kabupaten Banjarmasin atau di kabupaten-kabupaten terdekat dari lokasi kita. Karena dengan kita mendonorkan itu kita bisa menyelamatkan orang lain yang membutuhkan, bisa itu jadi keluarga kita, bisa jadi tetangga kita,
dan juga dengan kita mendonor itu badan kita akan terasa lebih segar, lebih sehat. Intinya kalau mau tahu rasanya datang coba dulu. Merasa maka tahu. Maka tahu. Nang kayak mie itu. Lalu lapar mentang-mentang jam makan siang. Oke deh Bapak, terima kasih banyak atas informasinya di Hari Donor Darah Sedunia kita yang jatuh pada tanggal 14 Juni 2023. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi yang kita berikan pada podcast kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di mana pun berada. Dan jangan lupa juga pastinya buat subscribe channel YouTube kami di Dinkes Prof Kalsel, dan jangan lupa juga follow Instagram kami di Dinkes Prof Kalsel. Pas, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan hadiah giveaway-nya juga bermanfaat nanti buat teman-teman kayak sama bermanfaatnya dengan info yang kita berikan pada hari ini. Oke deh, buat teman-teman jangan lupa juga buat follow Instagramnya Bapak di @dokterdia. Bener lah Pak. Kalau nggak dosa gini kadang halus. Oke deh, baik teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Demikian podcast kita hari ini, podcast Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.